Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Nur Rahmawati dengan NIM 183300017 dari kelas Imunologi A. Saya akan menjelaskan tentang peran antibodi pada fase efektor sistem imun humoral. Sistem imun humoral adalah sistem imun yang diperankan oleh sel B atau limfosit B dengan atau tanpa bantuan sel inkompeten lainnya untuk menghasilkan antibodi. Antibodi atau imunoglobulin adalah glikoprotein dengan struktur tertentu yang disekresikan oleh sel B yang telah teraktivasi menjadi sel plasma sebagai respon dari antigen tertentu dan reaktif terhadap antigen tersebut. Jenis-jenis antibodi yang pertama ada IgM atau imunoglobulin M yang berfungsi sebagai bentuk pertahanan pertama tubuh untuk melawan infeksi. Kadar IgM akan meningkat secara singkat saat terjadinya infeksi, kemudian perlahan menurun dan akan digantikan oleh antibodi IgG. Yang kedua ada IgG atau imunoglobulin G. IgG akan mengingat antigen tertentu yang masuk ke dalam tubuh. IgG banyak ditemukan di dalam darah dan cairan tubuh lainnya. Yang ketiga ada IgA atau imunoglobulin A. IgA terlibat dalam proses terjadinya alergi di dalam tubuh. IgA banyak ditemukan di mukosa dan cairan tubuh seperti air liur, air mata, dan ASI. Yang keempat ada IgE atau imunoglobulin E. IgE akan meningkat jumlahnya jika tubuh mengalami reaksi peradang akibat alergi. Umumnya ditemukan dalam jumlah sedikit di dalam darah. Fungsi utama antibodi adalah pertahanan terhadap infeksi ekstraseluler, virus, dan bakteri, serta menetralkan toksinnya. Peran antibodi pada fase efektor ada dua, yang pertama, netralisasi toksin, dan yang kedua, opsonisasi. Netralisasi toksin adalah antibodi yang mengandung reseptor sitoksin dan antagonisnya, berperan dalam menghilangkan sejumlah sitoksin dalam sirkulasi dan mencegah sitoksin untuk berikatan pada sel target. Antibodi yang beredar dalam sirkulasi akan menetralisasi molekul antifagositik dan eksotoksin lainnya yang diproduksi oleh bakteri. Mekanisme netralisasi antibodi terhadap bakteri ada dua cara. Yang pertama, kombinasi antibodi di dekat lokasi biologi aktif infeksi, yaitu secara langsung menghambat reaksi toksin dengan sel target. Yang kedua, kombinasi antibodi jauh dari lokasi biologi aktif infeksi, yaitu dengan mengubah allosterik toksin agar tidak dapat bereaksi dengan sel target. Netralisasi menyebabkan antibodi menutup sisi penghubung determinan antigen, sehingga antigen tidak berbahaya dan dapat dicerna oleh sel fagosit. Opsonisasi adalah pelapisan antigen oleh antibodi, komplement, dan fibronektin yang berfungsi untuk memudahkan fagositosis. Opsonisasi dibagi dua, yang pertama tidak bergantung antibodi dan yang kedua ditingkatkan oleh antibodi. Opsonisasi ditingkatkan oleh antibodi, yaitu opsonisasi yang melibatkan peningkatan antibodi ke epitop pada patogen, di mana patogen ditandai untuk dihancurkan oleh ADCC, ADCP, dan CDC. ADCC adalah sitotoksitas seluler bergantung pada antibodi, sedangkan ADCP adalah fagositosis seluler bergantung pada antibodi. CDC adalah sitotoksitas yang bergantung pada komplement. Setelah antibodi berikatan dengan membran, fagosit akan tertarik ke patogen. Dalam sitotoksitas bergantung pada antibodi, patogen tidak perlu difagositosis untuk dimusnahkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.